90,2 Serambi FM Syederun, kita masuk di segmen akhir dalam talk show interaktif kita bersama dengan Biro Isra Sekda Aceh dengan tema kebijakan dan peran umara dan ulama dalam mencegah COVID-19. Terima kasih juga untuk Anda tadi yang sudah bergabung, ada Pak Ajari dan juga Fahmi tadi yang sudah bergabung bersama kita melalui pesan WhatsApp-nya. Dan tadi juga Alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Zahrul, kemudian Dr. Abdul dan juga Abu sudah menjawabnya pagi hari ini. Nah, mengingat waktu kita juga sangat singkat sekali, sebelum closing statement, saya ingin bertanya kepada Dr. Abdul, seberapa optimis kita maksimal itu akhir tahun ini COVID-19 di Aceh dan di Indonesia umumnya ini bisa benar-benar nol positif COVID-19. Seperti apa menurut Anda optimistis kita? Dan kalau kita lihat dari ini sebenarnya banyak memprediksi bahwa sampai tahun 2021 kita masih akan menghadapi ini. Tapi kita tidak boleh, artinya kalau kita harus optimis, tapi optimis tidak hanya ada di dalam benak kita, tapi optimistik itu harus diaktualisasikan dalam tindakan kita sehari-hari. Masyarakat 3M, patuh terhadap prokes, protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Kalau umat Islam sering-sering berwudu dan kita akan minimal 5 kali sehari. Kalau salat sunat lagi banyak kan. Ya. Apalagi yang ada yang sering menjaga istiqomah dengan wuduknya, terus menjaga wuduknya tidak begitu batal wuduk lagi. Itu kan salah satu, karena dari wuduk itu rangkaiannya kan dicuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, kemudian kita kumur-kumur, membasuh hidung, kemudian usap wajah kita dari seluruh wajah, kemudian ini dan itu banyak hal. Kemudian dari sisi pemerintah tentunya kami terus akan melakukan itu yang 3T itu, tracing. Kita akan perkuat pelacakan kita terhadap kasus yang positif, siapa saja, kontak dengan siapa saja, karena targetnya itu menurut WHO minimal satu kasus dilacak kontaknya minimal 30 orang yang diperkirakan ada kontak. Ya. Kemudian testing, artinya testing ini pemeriksaan lab. Pemerintah Aceh sekarang sudah tinggal tunggu beroperasi, sudah diinstal, ada menyediakan kontainer, lab kontainer. 2 sekarang yang ada ditempatkan di Zainal Abidin dan di UPTD, Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh. Dan juga akan dipertimbangkan kalau memungkinkan, karena nanti di samping ketersediaan fasilitas lab yang cukup, maka harus kita perpendek jarak tempuhnya dan juga waktu mendapatkan hasil. Sehingga sedang pemerintah juga mengkaji untuk menempatkan lab ini di 3 regional lainnya, di regional selatan, tengah, dan juga regional utara nanti. Itu dengan mengcover beberapa kabupaten terdekatnya. Sehingga kita kemampuan testing makin hari ditingkatkan, sehingga makin banyak orang yang OTG cepat diketahui, sehingga cepat ditata laksana, maka penyebarannya itu akan menjadi berkurang, menurun, dan kasusnya tentunya akan menurun. Itu, dan harapannya ini kan kalau untuk bulan ini, kalau sebenarnya kalau kita kompak saja seluruh Aceh, minimal 14 hari aja kita lakukan prokes itu secara ketat, insya Allah akan terjadi penurunan kasus secara drastis. Tentunya kita ya sesuai misalnya di akhir tahun nanti kita sudah terkendali semuanya, itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Itu mungkin saja, tapi perlu tadi itu kerjasama semua pihak, masyarakat, pemerintah, ulama, ya, dan semuanya, LSM, semuanya pun komponen kita di Aceh ini semua bahu-membahu melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Baik, terima kasih dokter. Nah, dari segi Abu, ini menurut Abu, upaya apa sih nantinya yang akan terus Abu lakukan bersama ulama lainnya begitu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita sehingga wabah ini bisa terus berakhir dan kita bisa beraktivitas dan beribadah juga dengan tenang begitu Abu? Silakan. Insyaallah, macam kita bilang tadi waktu ceramah, ada di waktu untuk masyarakat kita usaha
serta berdoa. Usaha jangan bergaul dengan banyak-banyak kan, macam berdoa macam itu juga. Insya Allah waktu mulai COVID kita macam itu, ke mana tempat ada kita ajak supaya sama kita menjaga usaha serta mendoa. Baik, terima kasih Abu. Nah, dari segi Pak Zarul sendiri sebagai closing statement, apa sih yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh nantinya untuk mengurangi dan juga mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya? Seperti apa? Dari segi pemerintah kita tetap melakukan berbagai upaya, tidak akan berhenti. Siang malam kita pikirkan apakah untuk bagaimana melengkapi sarana prasarana alat-alat kesihatan di seluruh rumah sakit yang ada, di lab case yang ada. Kemudian juga terkait dengan tim medis kita, di samping mereka kita akan menambah dengan rekrutmen dari sukarela dan sebagainya. Namun juga kita punya perhatian khusus untuk menyemangati dari tim medis dengan memberikan perhatian. Kita antarkan bahan-bahan sembako ke rumah dan sebagainya, perhatian. Kemudian juga kita lengkapi dengan APD mereka. Dan yang paling penting adalah untuk bagi masyarakat ini. Bagi masyarakat kita berharap mari kita tetap waspada. Karena kalau kita tidak waspada, kita ini terus dihantui dan dijemput oleh COVID ini. Dan resikonya adalah ketika sudah kita akan diisolasi. Ketika terisolasi, apalagi nanti nauzubillah misalnya meninggal, maka kita tidak bisa lagi melakukan upaya-upaya fardu kifayah secara sempurna. Tidak bisa lagi kita dekat. Seharusnya kan ketika keluarga kita meninggal, itu ahli warisnya yang lebih afdal, lebih afdal untuk melakukan rangkaian fardu kifayah. Namun semua itu karena diatur oleh ketentuan prokes, protokol kesehatan, maka itu harus kita serahkan kepada tim medis. Tim medis memang sudah terlatih dan sudah dipastikan mereka akan melakukan sesuai dengan tatanan fardu kifayah sebagaimana diajarkan oleh para abu dan dasar hukum-hukum agama kita. Namun kan kita sangat sedih, tidak bisa datang, tidak bisa berdekat lagi, dan itulah penyesalan yang akhir. Jadi oleh karena itu, ketika kita kewaspadaan tinggi, ketika kita ingat COVID, maka ingat kepada Allah, kemudian ingat masker, ingat jaga jarak, ingat cuci tangan, sehingga kita selamat baik untuk hidup di dunia ini maupun nanti di akhirat. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Bapak Zahrul Fazri, kemudian juga Dr. Abdul Fattah dan juga Abu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga juga perbincangan kita pagi hari ini akan memberikan kesadaran kepada masyarakat, karena pemerintah sudah memberikan banyak sekali kebijakan-kebijakannya, aturan-aturannya. Kemudian dari tenaga kesehatan juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani pasien-pasien positif COVID-19, dan juga dari Abu begitu sudah memberikan banyak sekali himbauan-himbauan juga kepada masyarakat, merangkul para umat kita adalah untuk mencegah penyebaran COVID. Tinggal sekarang kita tunggu kesadaran masyarakat kita lagi, begitu ya Bapak ya, dan juga Abu. Baik, terima kasih Bapak dan Abu juga sudah hadir pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga Syederalun, Anda tadi sudah berpartisipasi bersama kami, Pak Ajhari dan juga Pak Fahmi tadi yang sudah bergabung. Pastikan Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune. Namun sayang sekali saya harus mengakhiri kebersamaan kita di program Serambi Express pagi hari ini dalam talk show interaktif kita bersama dengan Biro Isra Sekda Aceh. Dan akhir kata saya PA Artiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Syederalun, wassalam.